Pemirsa, visual yang Anda saksikan di layar kaca adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sedang melaksanakan peninjauan di pintu air Manggarai. Seperti diketahui bahwasanya banjir yang mengepung Jabodetabek ini sudah terjadi sejak kemarin dan beberapa wilayah juga terdampak, diantaranya adalah Jakarta Timur, berbatasan dengan Bekasi, kemudian juga ada Tangerang Selatan dan juga Bogor. Ketinggian air yang cukup bervariasi pemirsa, dan tentunya di pintu air inilah nantinya akan dilakukan peninjauan serta akan dilakukan pula bagaimana langkah-langkah antisipatif dan juga preventif yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Jarak. Dan pemirsa, saat ini dapat Anda saksikan di layar kaca pemantauan langsung yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkaitan dengan hujan yang mengguyur Jabodetabek sejak Senin malam. Ketinggian pintu air Manggarai, Jakarta Pusat sejak pagi hari ini pemirsa terakhir adalah di 810 cm dan berstatus siaga 3. Anda bisa saksikan di layar kaca debit air dan juga arus air ini cukup deras di pintu air Manggarai. Dan saat ini seperti yang disampaikan tadi bahwasanya status dari pintu air Manggarai ini waspada siaga 3. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pemantauan langsung yang dilakukan oleh Pramono Anung, di mana ketinggian air di pintu Manggarai pada pagi hari tadi naik dari 760 cm menjadi 810 cm. Warga Jakarta dan juga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung sebelumnya sudah diingatkan untuk tetap waspada dan juga mengingatkan bahwasanya air kiriman dari pintu air Katulampa ini masih terus mengalir dan dikhawatirkan ketinggian air di pintu air Manggarai ini bisa jadi akan lebih tinggi. Ketinggian air yang tadi juga sudah langsung ditinjau oleh Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta. Memang saat ini pintu air Manggarai sudah berstatus waspada dan juga siaga 3. Sehingga masyarakat juga diingatkan untuk tetap berhati-hati dan juga waspada, terutama yang bermukim di bantaran Kali Ciliwung. Tentunya sejumlah langkah-langkah antisipatif dan juga preventif ini akan dilakukan oleh pihak pemerintah dari DKI Jakarta. Setidaknya pemirsa 62 RT di sejumlah wilayah termasuk di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur ini kebanjiran. Adapun warga tentunya berharap sejumlah gebrakan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno dalam pengendalian banjir. Dan ini merupakan banjir terbesar pertama dalam masa pemerintahan Pramono Anung. Sebelumnya pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Dan saat ini Anda saksikan di layar kaca adalah peninjauan langsung yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono di pintu air Manggarai, Jakarta. Yang Anda saksikan di layar kaca pemirsa adalah pintu air Manggarai yang mengalir menuju ke bantaran Kali Ciliwung dengan debit air
serta arus yang cukup tinggi, di mana pihak pemerintah dari DKI Jakarta ini juga menyampaikan bahwasanya salah satu upaya Pemprov Jakarta dalam mengatasi banjir adalah dengan melakukan pengurukan sungai dan juga waduk di berbagai titik rawan. Namun tentunya faktor cuaca tetap menjadi tantangan utama. Visual di layar televisi Anda, pemirsa, dapat dilihat dengan ketinggian air di pintu Manggarai dengan yang langsung ditinjau oleh Pramono Anung saat ini. Oke, teman-teman protokol tolong kondisiin ya titiknya ya. Jadi nanti bagi yang kayak tahu ini langsung diarahin ke titik yang diarahkan. Langsung ke doorstop. Mas, langsung ke doorstop, Mas. Mas izin di... Ya, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya David Silahoy dan Anda menyaksikan Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah meninjau pintu air Manggarai. Dan saat ini ia bersama dengan jajarannya tengah mencoba membahas bagaimana penanganan dari banjir dan air di pintu air Manggarai yang semakin deras. Dan seperti kita ketahui pemirsa bahwa sejauh ini Jakarta dikepung banjir, bahkan lebih dari 77 RT di Jakarta terendam air. Dan sejauh ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta mencatat banjir meluas ke lebih dari 77 RT dan banjir disebabkan oleh meluapnya air di Kali Ciliwung, Pesanggerahan dan juga Krukut. Gubernur Jakarta Pramono Anung coba terus untuk memantau wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Di wilayah Kampung Melayu misalnya, itu warga terendam air. Dan cukup dalam, memang ini adalah kawasan yang mudah sekali tergenang air, khususnya apalagi jika Kali Ciliwung meluap. Sementara pemerintah setempat mengevakuasi warga di sekolah seperti di Sekolah Dasar Negeri Kampung Melayu dan juga di Masjid Jami Miftahul Huda. Sejumlah wilayah yang terdampak banjir itu kurang lebih sekitar di wilayah Jakarta Barat ada 10 RT. Di antaranya Kelurahan Rawabuaya ada 4 RT, Kelurahan Kedoya Selatan juga ada 4 RT, Kelurahan Kembangan Selatan juga ada 2 RT. Sementara di wilayah Jakarta Selatan terdapat 42 RT yang terdampak banjir. Di antaranya di Kelurahan Lebak Bulus
Lenteng Agung, Cipulir, dan Pondok Pinang ini yang jumlah RT-nya kurang lebih ada sekitar 5 yang terdampak banjir. Ada di Cilandak Timur, Rawajati, Pengadegan, Pejaten Timur, Bintaro, Pesanggerahan, Kebon Baru. Kemudian di Jakarta Timur juga terdapat 25 RT yang terdampak banjir di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Muara, Kampung Melayu, Balai Kambang, Cawang, Cililitan, dan Kelurahan Gedong. Sementara itu jalan-jalan yang terendam banjir ada sekitar 5 ruas jalan ya, di Jalan Basokaraya, Kelurahan Joglo di Jakarta Barat, dan juga Jalan Puri Mutiara dengan ketinggian sampai 1 meter. Sementara di beberapa titik, pemirsa, banjir menggenangi hingga 400 cm. Di Bidara Cina saja itu sudah sampai 200 cm, sementara Kelurahan Cipulir juga 2 meter. Dan warga pun diungsikan. Di kawasan Balai Kambang dan Kelurahan Cawang itu 250 cm kedalaman air dan juga ketinggiannya mencapai 320 cm untuk di kawasan Cawang. Dan yang paling dalam sejauh ini yang tercatat adalah di Kelurahan Gedong dengan ketinggian air dari 300 cm atau 3 meter hingga 5 meter. Dan tentu ini merendam rumah-rumah warga. Di sebelah kiri Anda masih melihat dan kita bisa memantau pintu air Manggarai yang airnya tampak deras. Sementara di sebelah kanan ini adalah kawasan Kebon Pala dengan ketinggian air masih di antara 100 hingga 150 cm. Assalamualaikum. Jabodetabek terkepung oleh banjir yang besar yang datang dari berbagai wilayah, termasuk juga karena hujan sepanjang malam. Jika Anda mengingat tadi pagi hingga pagi jam 5 masih diguyur hujan. Nah, kita lihat Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah menyiapkan diri untuk memimpin rapat, mengumpulkan para jajarannya untuk mengantisipasi banjir dan juga untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Mulai aja, udah ya, jangan bergambar lah. Udah ya, saya mau mulai tenang nanti terkemudian bawah deh. Di wilayah Kampung Melayu ada 30 orang masih mengungsi, kemudian di 181 orang juga mengungsi di Masjid Jami Miftahul Huda. Sementara di wilayah Bidara Cina, itu warga mengungsi di aula kelurahan, serta di SKKT, dan di Majelis Taklim di wilayah Bidara Cina. Kemudian di Cawang, warga mengungsi di Musola Al-Islah. Kemudian sekitar 130 orang mengungsi di ruko-ruko di pinggir jalan. Di wilayah Pejaten Timur, sekitar 450 orang mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 22, serta di SMP Negeri 46 ada 300 orang yang terdampak banjir mengungsi di sana. Sementara itu di kawasan Cilandak Timur ada 39 orang mengungsi di musola dan 19 orang di pendopo, serta ada 100 orang lainnya mengungsi di rumah-rumah saudaranya.
Sekali lagi dari BPBD Jakarta dicatat bahwa ada sekitar 77 RT lebih yang terdampak banjir. Dan kita juga melihat dari sejak tadi pagi hingga sore ini banjir masih terus menggenangi beberapa kawasan. Anda lihat wilayah yang kami tampilkan termasuk di Kebon Pala itu adalah visual atau gambar-gambar terkini. Dari pantauan udara, banjir juga mengepung sejumlah wilayah yang mencakup wilayah yang cukup besar di Jabodetabek dan bahkan termasuk di kawasan yang padat penduduk seperti ini di kawasan Kebon Pala. Pintu air Manggarai. Ini adalah kawasan padat penduduk yang terendam air dan kita lihat bahwa ada sungai atau kali yang kemudian meluap sampai menggenangi seluruh kawasan tersebut. Memang kita tidak bisa melihat air menggenangi rumah di sana karena rumah-rumahnya sangat padat dan berdekatan sekali sehingga dari pantauan udara ini tidak terlihat ada air masuk ke kawasan tersebut. Namun sejatinya wilayah ini terendam air karena ketinggian air di kali dengan rumah-rumah ini sudah sama rata begitu. Dan kita kembali lagi melihat kawasan pintu air Manggarai yang tampak air sangat deras sekali. Dari sini terlihat sudah naik bahkan hingga menyentuh angka 850 dengan status siaga. Dan satu lagi persoalan di Jakarta ini adalah sampah-sampah yang kemudian menghambat jalur air di kawasan pintu air ini. Pintu air Manggarai. Pintu air. Pintu air Manggarai, pintu air. Ya, sementara itu jika kita melihat ke wilayah-wilayah di sekeliling Jakarta, di Bekasi misalnya. Di Bekasi itu ada sekitar 8 kecamatan yang terdampak banjir. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adianto yang mengatakan bahwa pemukiman, kantor pemerintahan dan juga jalan-jalan utama ini tergenang air. Bisa dikatakan bahwa hari ini seluruh kota Bekasi ini lumpuh. Sementara visual yang Anda lihat ini adalah kawasan Pondok Gede. Dan seperti sebelumnya di Kebon Pala juga tampak air sudah sama rata dari kali dengan kawasan perumahan. Dan ini Anda lihat semua tergenang air. Dan itu adalah kendaraan warga dan ada warga-warga di situ yang sedang menjaga, mengevakuasi, tim SAR juga mengevakuasi. Dan terlihat juga ada kendaraan-kendaraan yang terendam air yang belum sempat untuk dievakuasi karena ditinggal oleh pemiliknya begitu ya. Diparkir di depan, demikian juga dengan motor-motor yang terparkir di sana. Sudah tidak sempat lagi diungsikan. Ini kawasan ini seluruhnya terendam air. Dan bagi Anda yang tinggal di kawasan-kawasan seperti ini, dianjurkan memang untuk mengungsi ke lokasi lain, mungkin ke rumah saudara atau
ke lokasi yang lebih tinggi, tapi tentunya dengan tidak meninggalkan rumah terbuka, melainkan harus dikunci untuk menghindari pencurian di masa-masa bencana banjir seperti ini. Ya, sementara ini di kawasan Pondok Gede, para petugas dan juga keluarga mengevakuasi anak-anak mereka dan anak-anak warga agar tidak terjebak banjir. Dan kita saksikan tim kepolisian juga turut serta. Banjir yang melanda di kawasan Kelurahan Kebonpala ini masih tergolong cukup tinggi. Bahkan kalau kami lihat dan jika kita bandingkan sejak dari tadi pagi hingga sore hari ini, untuk ketinggian banjir ini bahkan masih bertambah lebih tinggi. Untuk ketinggian air sendiri memang ini cukup bervariasi, mulai dari terendah di 50 cm hingga tertinggi bahkan mencapai di 3 meter. Nah, untuk di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di RW 5 Kelurahan Kebonpala, ketinggian air sendiri ini ada di sekitaran 2 meter lebih, Camar. Kalau Anda lihat pemirsa juga di layar televisi Anda, untuk air ini bahkan hampir mencapai ke atap rumah warga. Dan kita ketahui bahwa penyebab daripada banjir ini adalah tingginya curah hujan yang mengguyur kota Jakarta dan juga sekitarnya, sehingga ini membuat tingginya debit air pada sungai sekitar, yakni Sungai Ciliwung, sehingga meluap. Tentunya banjir ini mengakibatkan sejumlah kerusakan pada rumah warga, kemudian juga barang-barang warga, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Dan hingga saat ini, Camar dan juga pemirsa, untuk proses penanganan ini masih terus dilakukan oleh sejumlah pihak, mulai dari kepolisian, kemudian juga dari suku dinas penanganan air, dari BPBD, ini masih terus berupaya untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah mereka. Untuk proses evakuasi sendiri, tadi kami melihat ini menggunakan perahu kano yang untuk perahu kano sendiri ini memang hanya terbatas karena memang ini salah satu kendala tadi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa untuk area di Kebonpala ini cukup kecil bahkan sempit, sehingga alat yang digunakan ini hanya bisa seadanya dan terbatas. Begitupun juga untuk debit air yang tinggi, sehingga ini juga menjadi salah satu kendala. Dan proses evakuasi sendiri ini difokuskan pada golongan yang merupakan anak-anak, kemudian juga ibu hamil, wanita, dan juga lansia, yang mana mereka ini dibawa ke tempat yang lebih aman, yakni posko pengungsian. Di antaranya posko pengungsian ini adalah kantor camat, kemudian juga kantor kelurahan, lalu juga ada puskesmas dan sekolah-sekolah yang posisinya ini terletak di dataran yang lebih tinggi, sehingga dipastikan aman bagi warga yang akan mengungsi. Camar dan juga pemirsa, untuk di Kelurahan Kebonpala ini hampir 80% RW terdampak daripada banjir. Bahkan tadi warga sempat mengatakan bahwa banjir kali ini adalah terparah dalam 5 tahun terakhir. Namun meskipun begitu, warga ini tidak seluruhnya yang memilih untuk mengungsi. Masih ada warga yang memilih untuk bertahan di rumah mereka. Karena kalau kita melihat untuk bangunan rumah di Kelurahan Kebonpala yang terdampak banjir ini rata-rata memiliki bangunan lantai 2, yang mana mereka untuk lantai 1 ini sudah hampir penuh tergenang air ataupun banjir, dan mereka memilih untuk bertahan di lantai 2. Namun meskipun begitu,
di antara mereka ini untuk mengakses kebutuhan, mereka tadi menggunakan perahu kano yang memang sudah disediakan untuk transformasi mereka dari rumah mereka yang terdampak banjir dan menuju ke arah keluar. Begitupun juga warga yang telah memilih mengungsi, ada beberapa di antara mereka yang memilih kembali ke rumah untuk sekedar mengambil barang-barang dan juga kebutuhan yang dirasa mereka akan mereka gunakan di tempat pengungsian. Kemudian juga Camar dan juga pemirsa, kita ketahui juga dapat kami informasikan bahwa untuk banjir yang melanda di kawasan Kebonpala Jakarta ini memang sudah rutin terjadi, bahkan hampir setiap tahun selalu terjadi. Dan banjir kali ini sudah terjadi sejak dari 2 hari ini, yakni sejak dari kemarin hingga hari ini, yang mana kemarin dari Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah menyambangi dan meninjau kondisi situasi banjir yang melanda kawasan Kebonpala ini. Dan dari Wagub sendiri yakni Rano Karno kemarin menyatakan bahwa salah satu upaya ataupun juga langkah yang akan diambil ini adalah relokasi rumah warga yang berada di kawasan Kelurahan Kebonpala, khususnya mereka-mereka yang secara rutin ini terdampak banjir. Dan untuk relokasi sendiri kemarin dari Rano Karno menyatakan akan dilakukan ataupun akan dipindahkan warga terdampak ini ke daerah rusun yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara itu juga dari pihak BPBD sendiri, salah satu upaya yang dilakukan ini adalah melakukan proses sesegera mungkin untuk melakukan penggerukan sampah dan juga lumpur yang berada di Sungai Ciliwung, yang mana ini berada di sekitar kawasan Kebonpala ini untuk nantinya dibersihkan. Kemudian juga intinya ini agar dapat menampung tingkat air lebih tinggi. Camar. Baik, Camar dan juga pemirsa, memang kita melihat ini bentuk salah satu upaya yang dilakukan dalam proses evakuasi menggunakan perahu kano. Namun untuk proses tersebut tentunya agar dapat lebih aman, dari pihak kepolisian dan juga pihak lainnya ini juga memasang tali yang diikatkan antara tiang satu dengan tiang lainnya agar nanti ini dapat membantu proses evakuasi. Nah, untuk soal keamanan sendiri, listrik sendiri di kawasan Kelurahan Kebonpala ini khususnya yang terdampak banjir ini masih padam hingga saat ini, Camar, sehingga dipastikan untuk keamanan terkait listrik hingga saat ini masih tergolong aman, Camar. Baik, Camar dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal rencana relokasi yang sempat ditawarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, memang ini akan segera dilakukan, namun tentunya untuk prosedur ini menunggu bagaimana kesepakatan dengan warga dan juga dari pihak kelurahan, kecamatan tentunya. Dan kami tadi sempat... Sekalian, hari ini secara khusus kami mengadakan rapat yang agak mendadak secara khusus karena memang seperti kita ketahui bersama dan tadi teman-teman media juga melihat sendiri secara langsung bahwa tinggi permukaan air di Manggarai ini sudah 850. Kalau tinggi permukaan air di Manggarai sudah 850, artinya Jakarta sekarang sudah siaga 2. Dan untuk itu kami mengadakan rapat khusus yang dihadiri oleh Wali Kota Selatan, Timur, dan Pusat, dan juga kepala dinas terkait, ada sumber daya air, sosial, dan sebagainya termasuk BNPD. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung, Bu ya. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut.
Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan, didorong untuk ke laut. Dan tadi sudah dilaporkan oleh BPPD bahwa akan dilakukan segera untuk modifikasi cuaca karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah masih. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. Kampung siaga bencana ini kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta untuk membantu masyarakat yang terdampak. Karena apalagi ini bulan puasa, nanti sahur, buka puasa jangan sampai terganggu. Tadi Bu Dimsos juga Dinas Sosial menyampaikan bahwa di lapangannya sampai sekarang ini praktis tidak ada keluhan karena kebutuhan untuk puasa, sahur dan sebagainya tertangani secara baik. Jadi dapur umum juga saya sudah minta untuk diaktifkan di lapangan. Dan yang terakhir saya juga minta untuk pemerintah Jakarta tidak lagi hanya sekedar menangani yang bersifat jangka pendek, tetapi jangka menengah panjang. Seperti teman-teman ketahui bersama, ini adalah hari kedua sebagai gubernur. Menurut saya ini memberikan pelajaran yang luar biasa bagi saya pribadi. Setelah kemarin memimpin rapat internal hampir 14 kali, baru sekarang ini karena di lapangan saya bergantian dengan Bang Dul, saya melihat sendiri. Dan apapun yang terjadi di Jakarta, tentunya pemerintah Jakarta bertanggung jawab untuk itu. Termasuk secara pelan-pelan tadi Bu Ika melaporkan, kalau memang nanti ini masih seperti ini terus, maka pintu air yang sensitif dalam hal ini kita buka pelan-pelan, tapi kami jamin tidak akan menimbulkan banjir di daerah-daerah strategis Jakarta. Untuk orang kesulitan Ciliwung nggak bakal kesulitan Ciliwung buat ngecek airnya, karena kan hari ini juga airnya udah sampai tumpah ke jalan. Ya pokoknya semua wilayah kita akan cek. Saya memang baru di pintu Manggarai ini untuk memutuskan hal-hal prinsip. Karena inilah yang akan dijalankan oleh pemerintah Jakarta. Pintu air tadi cuaca kan berlangsung berapa hari, Pak? Baik. Modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca kapan dilakukan dan berapa lama? Kita akan melakukan modifikasi cuaca untuk perkiraan 5 hari ke depan. Tapi kita akan lihat hari ini BNPB sudah melakukan OMC. Nah, kita mungkin besok atau paling lambat hari Kamis kita akan melakukan modifikasi cuaca. Demikian, Pak. OMC ini kan salah satu penyebab hujan kan ada di wilayah Bogor. Ini ada perintah nggak ke wilayah penyangga seperti Bogor itu untuk melakukan hal serupa seperti OMC? Ya apapun ini udah harus secara nasional ditangani bersama-sama, maka yang melakukan modifikasi bukan lagi hanya pemerintah Jakarta, tetapi juga BNPB. Pintu air tadi Pak yang mau dibuka itu pintu air Ciliwung lapangan. Jadi yang kita buka ya yang ke arah Ciliwung Lama dioperasikan satu pintu dibuka penuh setinggi 175 cm. Ke arah banjir Kanal Barat dioperasikan 3 pintu dibuka setinggi 800 cm. Kemudian air ke Istiqlal dioperasikan 2 pintu dan untuk itu dijaga dan kami juga menjamin Istiqlal nggak akan banjir lah ya Bu ya. Tadi saya sudah minta kepada Bu Ika itu sampai dengan 400 meter, kemudian Jembatan Merah sampai dengan 300 cm. Kemudian air tangki yang dioperasikan 2 pintu air dibuka penuh 400 meter. Pompa fluid saya minta untuk dioperasikan secara keseluruhan. Jadi yang tadi pokoknya pompa di utara di 200 titik ini beroperasi sekarang 500 Bu ya. Dan yang juga kita sampaikan adalah
infrastruktur untuk Sodetan Ciliwung ke Banjir Kanal Timur yang ini yang kita minta untuk 2 pintu dioperasikan sepenuhnya. Daerah-daerah yang kemungkinan dengan keputusan atau kebijakan ini yang mudah-mudahan dampaknya bisa kita manage adalah Pegangsaan, Kenari, Cikini, Kuitang, Kebon Sirih, Senen, Gambir, Pasar Baru, Kebon Kelapa, Kartini, Mangga 2 Selatan, Pademangan, Mangga Besar, dan Pinang Sia. Tetapi saya tadi minta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air ini untuk betul-betul dijaga. Mudah-mudahan hujan kiriman dari atas ini dalam waktu 1-2 hari ini segera turun. Dan menurut Bu Ika, kalau sampai dengan 850 ini biasanya 9 jam baru surut. Itu ya. Berarti akan mulai gimana? Kenapa? Jangka panjang yang... Ya jangka panjang pengerukan dilakukan, Sodetan dilanjutkan kembali, sumur resapan tidak lagi dibuat di jalan tetapi di saluran-saluran air. Jadi hal-hal yang kita lakukan kita lanjutkan yang baik-baik. Provinsi lain nggak untuk jangka panjang dengan transformasi? Oh harus. Dan Jawa Barat harus. Situasi serupa sudah terjadi dari tahun ke tahun, Mas. Jadi saya akan membuka diri untuk duduk bersama dengan gubernur, bupati, wali kota yang sekarang ini terdampak dalam waktu dekat ini. Karena penyelesaian ini kan tidak bisa parsial hanya Jakarta. Bahkan saya mendapatkan laporan yang sekarang ini dampaknya besar ada di Bekasi. Ya kita sudah komunikasikan nanti Bu Ika ya. Ya nanti kalau saya langsung jawab berarti saya ngapusi. Oke. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, demikian tadi keterangan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk mengaktifkan seluruh pintu-pintu air dan juga pompa-pompa di kurang lebih 200 titik. Dan seperti juga disampaikan tadi bahwa penyebab banjir ini 80-90% adalah akibat dari banjir kiriman. Sehingga terjadi luapan air pada Kali Ciliwung yang kemudian merendam pemukiman warga di berbagai wilayah termasuk di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan yang ketinggiannya bahkan menembus hingga 3,5 meter. Sementara bahkan di wilayah Pejaten Timur air mencapai 4 meter. Sekitar 230 keluarga terkena dampak banjir yang merendam wilayah Pejaten Timur dan air mengepung kurang lebih sekitar 101 menurut informasi terkini 101 RT di wilayah Jakarta. Sementara itu dari bmkg.go.id diperkirakan bahwa hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat Jakarta masih statusnya berawan, artinya cuaca masih berawan. Namun di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat akan turun hujan ringan. Jadi dari jam 10 malam ini hingga jam 11 menurut perakiraan BMKG akan turun hujan ringan dengan angin kecepatan 2 km per jam. Sementara itu angin juga akan datang dari wilayah timur dan juga timur laut dengan kelembapan sekitar 89 sampai 91%.
Jadi bagi Anda warga Jakarta yang masih berada di luar mungkin karena bekerja, perlu diingat kembali situasi atau mungkin curah hujan yang akan turun nanti pada pukul 22 hingga 23. Sementara saat ini pada pukul 6 nanti juga akan ada sedikit hujan ringan, rintik-rintik. Kalau kita melihat ke langit saat ini memang masih ditutupi dengan banyak awan yang mengandung air hujan begitu ya. Jadi masih terus diwaspadai. Di Manggarai kan volume sampah selalu besar di sini. Nah sekarang Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah membuat saringan sampah di TB Simatupang. Jadi semua sampah sudah dicegat sebelum masuk ke Jakarta. Jadi yang masuk ke Jakarta hanya air sekarang. Jadi volume ini sudah mulai menurun? Iya, sudah Pak. Ibu yang jawab dong. Iya sudah Pak. Kan enak kalau punya kepala dinas yang bisa jawab. Terima kasih ya. Pemirsa, sekali lagi kita menyaksikan juga bahwa memang ini masih terus dikomunikasikan antara jajaran dari Pramono Anung dan juga Dinas Sumber Daya Air dan seterusnya dari pihak Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta. Dan air di belakang Anda melihat di belakang Mas Pram itu sangat deras sekali ya. Jadi air kiriman itu masih sangat banyak dan debit air yang besar sekali. Sementara sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh warga Jakarta yang saat ini tengah beraktivitas bahwa pukul 6 nanti akan ada hujan ringan serta pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat nanti akan ada hujan ringan yang akan turun kembali sehingga masih perlu waspada begitu ya. Masyarakat masih perlu waspada. Dan bagi Anda yang saat ini tengah berada dalam kepungan banjir, ada baiknya memang meminta bantuan untuk bisa dievakuasi. Tetapi sebelum meninggalkan rumah, pastikan semuanya terkunci dengan baik. Yang paling penting harus
Ya, Jabodetabek dikepung banjir dan ini menjadi PR bagi gubernur yang baru yaitu Mas Pramono Anung bersama dengan Wakil Gubernur Bang Dul Rano Karno. Dan seperti kita ketahui juga memang setiap kali ada gubernur baru ini menjadi pekerjaan awal mereka untuk membenahi dan mengantisipasi seharusnya seperti apa mengatasi banjir kiriman seperti ini atau mungkin juga banjir karena intensitas hujan yang tinggi begitu. Sementara memang kita ketahui bahwa sejak Desember lalu bahkan awal November BMKG juga sudah memberikan peringatan bahwa cuaca buruk akan menerpa Indonesia beberapa bulan ke depan hingga bulan Maret ini. Sehingga Pemprov DKI Jakarta perlu waspada penuh dan bahkan mengerahkan seluruh kemampuan alat keruk untuk membersihkan kali begitu sehingga air yang turun baik itu dari hujan maupun juga dari kiriman dari Bogor itu bisa tertampung dengan baik.